video itu adalah dari part 1 kemarin. Jadi kalau yang belum nonton, nonton ya. Dan video kali ini kita akan membahas sesuatu dan pastinya masih berkaitan dengan video part 1. Maka yang belum nonton, kembali nonton ya. Dan inilah lanjutan dari video part 1. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kuy. Oke, kita akan membahas perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Pergolakan dalam negeri yang kita bahas kali ini adalah pergolakan dalam negeri berkaitan dengan kepentingan. Jadi ada 3 pergolakan dalam negeri yang berkaitan dengan kepentingan. Setelah minggu lalu kita bahas pergolakan dalam negeri berkaitan dengan ideologi, sekarang kita bahas dalam negeri berkaitan dengan kepentingan. Yaitu yang pertama adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Ajis. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dan kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah pemberontakan Perang Ratu Adil. Apa ya itu maksud dari pemberontakan Perang Ratu Adil? Angkatan Perang Ratu Adil ini, atau yang dikenal dengan APRA, merupakan sebuah gerakan milisi bersenjata yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di Bandung. Kapten Raymond Westerling sendiri adalah seorang prajurit militer Belanda. Jadi gerakan ini, kenapa namanya Perang Ratu Adil, ini didasari oleh karena Raymond Westerling ini memanfaatkan kepercayaan rakyat terhadap ramalan Jayabaya yang isinya akan datang Ratu Adil yang akan membawa kemakmuran di Pulau Jawa. Ratu Adil di sini dimaksud adalah seorang pemimpin yang akan membawa kemakmuran di Pulau Jawa. Atas dasar inilah maka terbentuklah Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil atau yang dikenal dengan APRA dilatar belakangi oleh yang pertama, ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan RIS, yaitu pembentukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, adanya tuntutan dari mantan anggota tentara Kenil yang dibubarkan untuk tetap menjadi di Angkatan Perang Negara Bagian. Yang ketiga adalah bekas anggota Kenil menolak untuk bergabung dengan APRIS. Tujuan dari pemberontakan APRA ini adalah yang pertama, yaitu mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia. Yang kedua, mempertahankan adanya tentara tersendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia. Jadi mereka tidak mau bergabung di APRIS, tetapi tetap memiliki tentara sendiri, yaitu di negeri Pasundan, Bandung. Pemberontakan APRA ini sendiri terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling dan juga Sultan Hamid II. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Sultan Hamid II bisa bergabung dalam pemberontakan APRA ini? Sultan Hamid II bergabung karena beliau kecewa karena tidak dijadikan Menteri Pertahanan di Indonesia, sehingga Sultan Hamid II mempunyai rencana untuk menangkap beberapa Menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan juga membunuh Menteri Pertahanan. Yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan juga dia ingin membunuh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan yaitu Mr. Ahmad Budiarjo dan juga pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Makanya Sultan Hamid II mau bergabung ke dalam APRA. Kronologi dari pemberontakan APRA ini diawali dari tanggal 5 Januari 1950, di mana Westerling mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang isinya adalah suatu ultimatum yang menuntut pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, dan harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Lalu pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak maka akan timbul perang besar. Namun tuntutan APRA tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga tanggal 23 Januari 1950 akhirnya Westerling melancarkan kudeta atau pemberontakan dengan
membunuh prajurit-prajurit dari pasukan divisi Siliwangi yang mereka temui. Dan akhirnya mereka pun berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Untuk menumpas pemberontakan APRA, pemerintah RIS pada saat itu mengirimkan kesatuan-kesatuan polisi atau APRIS Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga tanggal 4 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan Raymond Westerling kabur ke luar negeri. Maka APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Dan yang kedua kita bahas adalah pemberontakan Andi Ajis. Kenapa namanya pemberontakan Andi Ajis? Karena pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Ajis. Dan siapakah sosok Andi Ajis itu? Andi Ajis adalah seorang mantan letnan Kenil dan sudah masuk TNI dengan pangkat kapten. Ia menyandang gelar pemberontak akibat perjuangan beliau untuk mempertahankan eksistensi dari negara Indonesia Timur atau yang dikenal dengan NIT. Faktor yang menyebabkan pemberontakan ini terjadi yang pertama adalah menuntut pasukan bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Tidak perlu adanya APRIS di negara Indonesia Timur. Pada saat itu, negara Indonesia Timur itu adalah wilayah Makassar. Yang kedua, yaitu menantang masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dari TNI, khususnya di Makassar. Yang ketiga, mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Mereka enggan untuk bergabung ke negara pemerintahan Indonesia. Pemberontakan Andi Ajis ini berlangsung di Makassar pada tanggal 5 April 1950. Pada tanggal 5 April 1950 itulah Andi Ajis bersama pasukan beliau atau dikenal dengan pasukan bebas menyerang markas TNI. Akibat dari serangan Andi Ajis ini, kota Makassar dapat dikuasai, seperti lapangan terbang, kantor Telkom, dan pos-pos militer TNI dapat dikuasai mereka. Dan juga mereka menawan Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Ketika mereka bisa menguasai objek-objek vital di Makassar, maka Andi Ajis merasa mereka sudah mempunyai kedudukan yang sudah kuat. Dan ia pun dengan beraninya mengirimkan pernyataan kepada pemerintah pusat RI untuk menyampaikan keinginan mereka. Yang pertama itu ingin mempertahankan negara Indonesia Timur, baru negara Indonesia Timur tanggung jawabnya, keamanannya di tangan mereka, dan juga Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta tidak boleh menghalangi sama sekali berdirinya negara Indonesia Timur. Dan untuk menyikapi pernyataan dari Andi Ajis tersebut, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwasanya dalam 4x24 jam Andi Ajis melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan juga memberi perintah kepada Andi Ajis agar melepaskan tawanan dan senjata kepada yang berwenang. Jika tidak dilaksanakannya dalam waktu 4x24 jam, maka Panglima tertinggi APRIS yaitu Presiden akan melakukan tindakan. Akhirnya, karena tidak diindahkan oleh Andi Ajis, akhirnya pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950 dan Andi Ajis pun dapat ditaklukkan oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Oke, yang terakhir kita bahas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini diawali ketika tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikannya berdiri Republik Maluku Selatan oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil, yaitu mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Sumokil tidak setuju atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berusaha melepaskan wilayah Maluku Tengah dari NIT.
Gerakan ini berpusat di Ambon dengan nama Republik Maluku Selatan. Dan untuk memberhentikan pemberontakan tersebut, maka pemerintah mengutus pertama kali Dr. Leimena untuk mengajak berunding, namun gagal. Langkah kedua adalah dikirimnya pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang untuk dikirim ke Ambon. Pada 28 September 1950, akhirnya pasukan ekspedisi mendarat di Ambon, dan bagian utara pun berhasil untuk dikuasai. Pada awal November 1950, kota Ambon dapat dikuasai. Akan tetapi ketika melakukan perebutan di benteng New Victoria, ada korban, yaitu Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Namun perjuangan gerilya kecil-kecilan pun masih berlanjut hingga tahun 1962. Akhirnya 2 Desember 1963, Dr. Sumakel pun berhasil ditangkap. Dan 21 April 1964 dia diadili oleh Mahkamah Militer Laut luar biasa dan dijatuhi hukuman mati. Setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Sumakel yang telah dijatuhkan hukuman mati, maka pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Baiklah, inilah materi kita di pertemuan pertama ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Thank you semuanya. Dah, Assalamualaikum.